Di sini saya akan ngomongin apa yang akan saya lakukan kalau misalnya saya mulai lagi dari nol sampai saya jadi pebisnis. Jujur ya, kalau misalnya saya disuruh ngulang, saya akan mau menjadi pebisnis lebih muda lagi. Karena saya menjadi pebisnis itu mulai di umur 27. Jadi bukan umur yang muda ya. Kalau kalian lihat di sosial media sekarang banyak sekali pebisnis yang di umur 18, umur 19 mereka udah start. Dan itu sangat bagus sekali. Ya kalau misalnya kalian belum tahu latar belakang saya, silakan lihat di bagian deskripsi di video ini. Ya saya tulis dengan jelas, saya mulai bisnis apa aja dari dulu sampai dengan sekarang. Dan apa saja pencapaian yang pernah saya capai. Nah, kalau misalnya disuruh ngulang, ya saya pengen lebih mudah untuk mulai bisnis. Tapi kira-kira ini saya akan berikan gambaran, kalau misalnya tiba-tiba di tahun 2025 saya terlahir gitu ya, menjadi seseorang yang mulainya dari nol, apa yang akan saya lakukan? Saya akan kasih tahu step by step yang bisa kalian ikuti dan saya cukup yakin ini akan bisa. Yang penting kalian niat dan konsisten dan disiplin. Yang pertama adalah saya akan cari kerja dulu apa aja itu untuk saya ngincer buat beli HP. Karena ini kan mulainya dari nol. Ya bener-bener duitnya nggak ada. Saya akan kerja dulu, sisihkan duitnya untuk bisa beli HP punya internet. Ya intinya saya bisa akses internet dulu. Kemudian selanjutnya saya akan menjadi konten kreator ataupun afiliator. Karena ini opsi yang paling memungkinkan yang ada di depan mata di dalam era digital ini. Jadi setelah saya punya handphone dan saya punya internet, saya akan menjadi konten kreator dan juga afiliator. Saya akan pelajari semua niche yang ada di dalam dunia konten kreator, misalnya ada yang niche-nya olahraga, ada yang niche-nya mungkin catur, ada yang mungkin niche-nya itu adalah fashion wanita, ada yang niche-nya mainan. Saya akan pelajari semuanya dan saya akan lihat kira-kira yang mana yang sesuai dengan kemampuan saya. Nah ini kan asumsinya saya ngacak nih ya, tiba-tiba terlahir menjadi seseorang yang mulai dari nol. Nah saya akan refleksi diri dulu. Ini niche-nya yang mana nih yang kira-kira cocok sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang saya miliki yang bisa saya tajemin di sana. Itu yang pertama. Kemudian saya akan cari celahnya ya, di mana saya bisa diferensiasi. Diferensiasi ini bisa banyak hal. Kita kalau misalnya pengen diingat sama orang, itu kita harus berbeda. Jadi misalnya saya memilih untuk menjadi konten kreator di bidang olahraga. Ya saya akan petakan ada konten kreator apa aja di dalam bidang olahraga, mereka bikin kontennya jenis apa aja, keunikan mereka apa saja, dan saya bedanya di mana. Misalnya saya bedanya itu saya tambahin kumis. Terus baju saya selalu merah terus. Tiap kali ngomong saya selalu bilang go 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 gitu untuk membuat saya berbeda. Kenapa? Supaya bisa diingat oleh orang lain. Karena kita tahu bahwa di zaman ini ya terutama di dalam bidang konten ini persaingannya memang sengit. Ya semua orang bisa memulai konten dengan mudah. Makanya kita harus pinter-pinter membedakan diri kita terhadap orang lain. Mungkin kalian di sini nanya, Pak, kenapa Bapak langsung ngincer untuk jadi konten kreator kalau mulai dari nol? Karena selain ini adalah opsi yang paling baik untuk sekarang, yang penting kita modalnya HP sama internet dan niat buat belajar dan eksekusi, ini juga sebenarnya pintu masuk untuk memulai bisnis. Kan saya udah pernah bilang, pebisnis sekarang itu berantemnya di atensi. Membuat produk itu nggak sesusah itu. Yang susah itu adalah ngejualnya. Dan kalau kita punya personal branding yang kuat, itu akan lebih mudah untuk kita menjual. Ya kalau misalnya saya sekarang nggak ada personal branding, dan saya bikin produk yang sama nih. Ada aplikasi Growin yang sekarang saya bikin, misalnya untuk pebisnis belajar, semuanya ada di dalam dengan isi yang sama ya. Kemudian ada aplikasi Winkatsu yang juga saya jalankan sekarang. Dua-duanya ini akan lebih susah saya nge-push untuk orang beli di awal, ya, dibanding sekarang saya punya personal brandnya. Saya harus bayar influencer, saya harus nge-ads lagi. Sedangkan sekarang saya nggak perlu gitu. Dengan saya bikin konten, saya bisa kasih tahu orang. Ini ada aplikasi yang saya bikin yang bisa berguna bagi yang saya targetkan gitu. Jadi ini langkah pertamanya ya, punya handphone, punya internet, masuk ke dalam dunia konten. Entah mau menjadi konten kreator ataupun menjadi afiliator, terserah. Ya karena ada orang yang merasa dia kayaknya males gitu ya menjadi konten kreator karena harus bikin konten terus. Dia maunya jadi afiliator aja, fokusnya ngejual aja terus, nge-live terus. Terus semua kontennya dia itu ngejual barang dengan keranjang kuning. Nggak masalah juga. Ya intinya di ranah inilah. Kemudian selanjutnya adalah saya akan
kumpulin duit, dan seiring dengan saya dapat duit, ketika saya menjalankan konten ataupun afiliator, saya akan isi ilmu dalam kepala saya. Ya, saya adalah orang yang percaya bahwa yang membedakan kita sama orang yang sukses di bidang kita. Jadi kamu misalnya baru pertama kali jadi konten kreator ataupun afiliator, yang bedain kamu sama yang udah jago, itu dia tahu ilmunya. Selain pengalamannya ya, dia tahu yang harus dia lakukan apa. Misalnya pakai handphonenya apa. Terus dia tahu lighting itu tipenya kayak gimana. Oh, lampu itu ditaruhnya di sebelah mana, pakai lampunya tipe apa. Terus kalau misalnya pakai kamera, kameranya merek apa yang bagus. Editing pakai software apa. Cara editingnya gimana. Dia ada ilmunya. Makanya yang akan saya incar ketika saya baru mulai jadi konten kreator, itu saya akan belajarin semuanya. Saya akan ketemu dengan orang yang sudah jago di bidang saya, misalnya saya masukin di dalam bidang olahraga, saya akan ketemu orang yang udah jago nih jadi konten kreator di bidang olahraga. Kalau tadi saya adalah afiliator, ya saya cari afiliator yang udah jago. Saya ketemu sama dia, ajak makan, tanya-tanya dia. Terus saya akan ambil kelas, ikut workshop, semuanya saya ambil supaya ngisi ilmu kepala dulu. Kenapa? Supaya kita bisa upgrade-nya cepat. Jadi pada saat kita mulai, itu pasti mulainya jelek. Saya yakin kalau kamu sekarang disuruh menjadi konten kreator, kalau kamu bukan konten kreator di sini ya, pasti awalnya jelek banget. Nggak tahu apa itu hook di dalam video, 3 detik pertama itu penting, kata-kata yang ditaruh nggak bagus, pada saat ngomong-ngomongnya nggak ada energi, terus pada saat editing-editingnya juga nggak bagus, itu masih banyak banget yang perlu dipelajari untuk sampai di titik bisa bersaing dengan yang top. Gitu, karena kita harus target untuk menjadi yang top supaya dapat duitnya banyak. Gitu. Jadi saya akan buru-buru untuk dapetin semua ilmunya, ya. Terus saya akan improvisasi setiap hari. Saya akan pikirin terus gimana supaya bisa menjadi lebih baik lagi, dan saya akan pantau terus top 5 dari ranah yang saya dalamin. Jadi kalau misalnya yang saya dalamin ini adalah konten kreator olahraga, saya akan petain, saya buat Excel-nya. Saya akan lihat tiap hari dia postingnya apa. Cara main dia gimana. Postingan-postingan dia yang gede tuh tipenya kayak gimana. Kalau saya adalah afiliator, sama juga, cari afiliator yang top, lihat dia postingnya apa, jam berapa, tipe-tipe postingnya ngomongnya apa. Terus kita bisa tiru dan kita modifikasi sesuai dengan cara kita sendiri. Itu adalah langkah kedua yang akan saya lakukan. Kemudian langkah ketiga, ketika uangnya sudah saya kumpulkan ya, ketika saya sudah mulai naik menjadi konten kreator ataupun afiliator di jalur ini, ya saya nggak akan hambur-hamburin uangnya, saya akan all in lagi untuk ngisi ilmu bisnis. Saya akan belajari ya semua terkait dengan bisnis, ikut workshop, saya akan bayar kelas, ketemu dengan orang-orang yang sudah punya bisnis untuk tanya-tanya, supaya apa? Supaya pada saat menjalankan bisnis, saya bisa menghindari kesalahan yang nggak perlu. Karena kesalahan yang nggak perlu itu akan menghabiskan biaya yang banyak. Misalnya nggak ngerti pajak, nggak ngerti milih badan usaha apa, nggak ngerti apa itu ads. Karena banyak sekali ilmu teknis yang ada di dalam bisnis. Dan di titik ini ketika saya mengakumulasi ilmu untuk bisnis, saya juga mengalokasikan uang untuk memulai bisnis. Dan saya akan mulai meraba-raba. Misalnya, saya tadinya adalah afiliator, maka saya akan mempertimbangkan untuk menjadi talent management agency. Jadi orang lain yang mau menjadi afiliator nggak ngerti, dia bisa bergabung dengan saya yang manage. Saya akan mundur, delegasikan yang tadinya kerjaan saya ke orang lain, saya akan manage orang. Atau saya misalnya bikin digital marketing agency, saya udah ngerti tentang konten, saya akan bikin konten untuk perusahaan. Jadi saya akan bikin portfolionya dulu, mungkin saya akan kasih gratis ke perusahaan-perusahaan, saya akan DM di Instagram, bikinin konten dia per bulan dengan rate nggak usah bayar sama sekali. Setelah mulai ada portfolionya, baru saya mulai ngecas ke perusahaan supaya ada income perusahaannya. Dan saya mulai untuk merekrut orang dan membangun timnya. Jadi saya akan pikirin bisnis apa nih yang bisa dimasukin. Atau salah satunya kalau misalnya saya konten kreator, misalnya di bidang olahraga, saya akan lihat nih brand-brand yang masuk ke saya secara endorsement itu apa aja. Misalnya ada brand minuman sehat, ada brand misalnya sepatu olahraga, atau misalnya kaos kaki, apapun itu saya akan pelajari dan saya akan lihat kira-kira yang mana yang saya bisa masuk. Misalnya saya lihat, oh parfum saya bisa masuk nih. Saya akan coba explore, cari di internet pabrik yang bisa maklon parfum di mana aja, saya datengin, pelajarin lagi untuk parfum, dalamnya itu pemainnya ada siapa aja, kita bisa bedainnya di mana. Ya,
Sama juga, ini intinya iterasi terus, belajar terus. Kemudian setelah ketemu idenya, saya akan mengalokasikan uang untuk memulai bisnisnya. Tapi saya akan memegang prinsip utama memulai bisnis. Jadi uang yang sudah saya alokasikan, saya nggak akan 100% di bisnis yang saya pikirkan. Misalnya, saya kepikiran untuk bisnis parfum, nggak mungkin saya udah kumpulin 500 juta semuanya dicemplungin ke sini. Jadi saya hanya alokasikan 20%, 100 juta. Jadi nanti kalau misalnya ini nggak berhasil, saya akan bisa coba 5 kali. Ya ini selalu prinsip yang saya gunakan ya. Sekarang saya juga seperti itu. Saya percaya bahwa bisnis itu adalah permainan kemungkinan ya. Apa yang kita tebak di depan belum tentu itu yang terjadi. Jadi kita merasa bahwa kita bisa bikin produk parfum yang bagus dan laku, tapi pada kenyataannya pada saat kita eksekusi belum tentu selaku itu. Jadi kita harus coba beberapa kali, minimal 5 kali menurut saya. Ya, asalkan kita eksekusinya dengan baik, mestinya 5 kali kita udah nemu satu yang oke. Kalau misalnya modal bisnisnya nggak cukup, misalnya tadi kan 100 juta untuk memulai bisnis parfumnya, saya akan cari orang lain yang mau bisnis bareng. Jadi mungkin saya kasih dia saham 20%, 30%, dia bareng dengan saya, yang kekuatannya mungkin berbeda, ya misalnya saya marketing, dia hal yang lain, dia masukin uang juga, supaya cukup modalnya. Ataupun saya cari investor yang pasif. Ya karena setiap orang berbeda ya, kamu di sini pasti tipe-tipenya juga berbeda. Kalau saya tipenya sukanya tuh keputusan di saya aja. Nggak perlu ada investor yang masuk untuk ikut ambil keputusan. Jadi saya akan cari investor yang pasif. Tapi intinya ya untuk ngumpulin modal supaya bisnisnya bisa jalan. Jadi saya ulangin lagi ya, dari uang yang saya punya itu saya nggak mungkin all in, saya akan alokasikan secara parsial. Dan sepanjang perjalanan saya membangun bisnis ini, saya tetap menjalankan konten kreatornya, tetap menjalankan afiliatornya kalau saya adalah afiliator, sampai bisnisnya bisa menggaji saya di tahap yang sama pendapatannya. Seperti saya menjadi konten kreator ataupun afiliator. Supaya waktu yang saya habiskan di luar ini, bisa saya alokasikan untuk gedein bisnisnya. Ini sama seperti cerita Philip Knight ya. Itu kalau kalian ada waktu boleh baca buku biografinya ya, pendiri dari Nike. Dia juga sama, dia kerja sebagai profesor akuntan sembari dia menjalankan bisnis sepatunya. Sampai akhirnya bisnisnya bisa menggaji dia untuk menghidupi keluarganya, baru dia full time di bisnisnya. Jadi saya akan menggunakan cara yang sama. Jadi terakhirnya saya akan transisi untuk full time di bisnis dan tidak lagi menjadi si content creator ataupun afiliator ini akan coba untuk didelegasikan gitu. Jadi kalau misalnya saya rekap ulang ya, dari nol ini saya akan kerja dulu, kemudian saya akan beli handphone, ada internet. Nah dari situ pintu kebuka untuk menjadi content creator, afiliator, lihat celahnya di mana yang bisa diisi, cari pembedanya, fokus di sana mungkin beberapa bulan, 1 tahun, 2 tahun sampai dapat duit. Nah di sini isi ilmu bisnis, kemudian pantau ya bisnis apa yang bisa dimulai. Kemudian dari modal yang ada dipecah 5 kali untuk mencoba bisnis. Kemudian kalau misalnya modalnya nggak cukup, gandeng orang untuk supaya modalnya cukup, entah itu partner ataupun investor. Terus ujungnya ketika bisnisnya sudah bisa menggaji kita sesuai dengan pendapatan yang kita inginkan, ataupun yang tadi sebagai content creator ataupun afiliator, baru lepas dan full time di bisnisnya. Jadi kerjaan content creator afiliator ini didelegasikan. Gitu. Jadi kira-kira saya akan seperti itu. Kalau misalnya mulai dari nol untuk sampai megang satu bisnis yang stabil, bisa tahan jangka panjang untuk memberikan pendapatan yang tetap kepada saya sebagai owner. Semoga membantu ya. Kalian semua di sini jangan cuman mendengarkan ya. Saya harap kalian catat terutama tadi alurnya dan kalian coba ikuti. Kalau kalian benar-benar ingin merubah hidup kalian bisa coba ikutin apa yang saya ngomongin di sini. Jadi ini saya udah pikirin benar-benar cara yang paling realistis. Asalkan memang mau, ya emang niat, menurut saya akan bisa. Ini alurnya sesuai dengan yang saya ngomongin. Ya, untuk sampai ujungnya itu punya bisnis sendiri. Gitu. Semoga berguna ya.